Selamat bertemu kembali dan salam sehat selalu. Masih dalam tema bahwa sehat itu penting. Sebelumnya Bapak sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia. Masih ingat bahwa organ peredaran darah manusia itu satu, terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, saatnya kita harus menjaga dari organ-organ itu, karena organ-organ itu ternyata ada kelainan, ada gangguan. Nah, mari kita belajar bersama tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ternyata gangguan pada organ peredaran darah manusia itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Disebabkan oleh keturunan dan disebabkan oleh non-keturunan. Mari kita bahas satu persatu. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Perhatikan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-cirinya, penderita adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Maka di sini ada gambar, ada yang menjelaskan bahwa ada anemia dan ada yang non anemia. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Akibatnya kita terasa sering pusing dan kita sering merasa tidak stabil karena tekanan darahnya berkurang. Yang ketiga, hipertensi, kebalikan dari hipotensi, yaitu tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Lihat bagaimana pembuluh darah ini menyempit, sehingga tekanan darahnya akan menjadi tinggi. Dan biasanya kalau sudah begini kita akan terasa pusing dan tekanan darah tinggi juga sangat berbahaya sekali. Yang keempat, leukemia atau yang disebut dengan kanker darah. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Perhatikan bagaimana dalam gambar ini sel darah putih memakan sel darah merah. Nah, dan yang kelima adalah yang namanya jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau yang disebut dengan kolesterol pada arteri koronaria. Nah, ini biasanya orang yang mempunyai kolesterol tinggi, lemak darah akan sangat berbahaya sekali kalau sampai menyumbat pada pembuluh darah jantung. Itu disebut dengan jantung koroner. Nah, bagaimana orang ini merasa kesesak sehingga mengalami terganggu pernapasannya karena jantung koroner. Nah, itu ada beberapa gangguan peredaran darah manusia non keturunan. Nah, sekarang adalah gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Satu adalah hemofilia, atau gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi kalau
misalkan kita terluka sedikit, darah akan sulit membeku dan akhirnya darah keluar terus. Dan akibatnya nanti kita akan menjadi kekurangan darah. Maka hemofilia, orang yang terkena hemofilia jika terkena luka, darah akan mengucur terus karena sulit untuk membeku. Yang kedua adalah thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Perhatikan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Artinya oksigen dan karbon dioksida tidak bisa diikat oleh sel darah merah. Nah, akibatnya kita akan kekurangan oksigen dan karbon dioksida. Itu akibat dari bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Nah, itu sudah beberapa penyakit gangguan peredaran darah dan masih banyak sebenarnya. Kita lain lagi. Dari ke-6 ada yang non keturunan dan ada yang keturunan. Maka oleh anak-anak itu begitu pentingnya tentang peredaran darah, maka kita harus menjaga. Harus ada usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah. Bagaimana cara kita berusaha supaya kita selalu hidup sehat? Pasti dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat diantaranya bisa dilakukan adalah 1. Kita harus makan makanan yang bergizi. Harus lengkap. Sayuran, lauk pauk, dan hindari makanan-makanan yang sifatnya makanan cepat saji. Tapi kita harus memakan sayur-sayuran, buah-buahan, dan harus yang makanan dikatakan makanan bergizi. Dan yang kedua, pola hidup yang kedua kita harus berolahraga yang teratur. Minimal dalam satu hari kita berolahraga 30 menit. Dan tentu saja yang ketiga adalah tidur dan istirahat yang cukup. Maka kita harus jangan terlalu banyak begadang kemudian kita kurang tidur, tapi tidur harus cukup. Tidak boleh juga kebanyakan tidur, tapi tidur harus seimbang, istirahat harus seimbang. Nah, begitu pentingnya alat peredaran darah kita supaya kita terjaga, maka kita harus menjaga dengan pola hidup sehat seperti yang ketiga hal kita lakukan itu. Nah, disinilah di tema 4, sehat itu penting. Maka kita harus menjaga dalam konteks ini, dalam belajar ini, kita harus menjaga alat-alat peredaran darah supaya kita tidak terjangkit penyakit seperti yang telah diuraikan di atas. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Cukup sekian PJJ hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali.